bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Hadis lengenna atau panditai. Yang kedua, wa'adlil umara, dengan keadilannya pemerintah. Yang ketiga, wa ta'atil aghniya, ketaatannya para orang kaya. Dan yang terakhir adalah wa du'ail fuqara, parilodwanna tofakiri, atau doanya para orang-orang yang fakir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang dalam satu masyarakat pasti semua ada kelompok ini. Kota Parepare, kota kecil, tetapi semua kelompok ini pasti ada. Angka Topandritan, angka pemerintahan, angka Tosogina, pengusaha, dan pasti ada orang yang membutuhkan atau orang-orang yang fakir rizki. Tetapi menurut Abdul Qadir Jailani, kalau 4 komponen ini bersatu, maka insya Allah agama, hanya dengan kada Parepare, agama itu bisa tegak, apalagi Parepare. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ingin memberi contoh kecil bagaimana kota Parepare ini atau Indonesia umumnya, kalau kita mau tegakkan dalam rel agama, contohnya salat berjamaah. Ya kuma sempaya berjamaah ki angka imanna. Kalau kita mau bawa ke pemerintahan, Pak Wali sebagai imam. Ya Pak Wali maka ada A sepanjang dalam kebaikan dan tidak melanggar, maka itu kita harus ikuti sebagai jamaah. Makmum kita sana. Ya Roboto Mas sempajang makmumnya dia kena kada imaman, maka dia makmuman. Apa artinya makmuman? Makmuman itu mengikuti imam. Apa gerakan imam itu juga gerakan makmum. Tetapi dalam masjid ada namanya pegawai syara. Pegawai syara itu tidak sembarang berdiri atau duduk di belakang imam. Orang-orang tertentu yang sudah dipilih dan disepakati. Ya, kira-kira ini ya, semacam anggota DPR lah. Ya, kalau ada kira-kira yang perlu diluruskan karena perwakilan jamaah ada di DPRD, maka yang pertama harus memberi isyarat kepada imam adalah anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Nah, dalam berjamaah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu ada aturannya. Dan ini kita harus bawa nanti ke pemerintahan. Masyarakat yang ingin mengeritik pemerintah tidak ditutup kemungkinan, dan Pak Wali saya kira terbuka peluang untuk dikritik. Tetapi cara mengeritik dalam agama, terutama dalam Al-Quran, itu diajarkan oleh Allah kepada kita. Saya ingin menyampaikan satu ayat. Fir'aun yang mau dikritik oleh Nabi Harun dan Nabi Musa itu diberi cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala makanya boleh kritik Fir'aun, tetapi cara mengkritiknya dengan cara yang lemah lembut. Bayangkan jamaah, Fir'aun itu adalah penguasa yang mengakui dirinya Tuhan. Dalam Al-Quran diabadikan, nah deklarasikan ni Fir'aun alaina makada ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tetapi toh Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan untuk mengkritik, meluruskan Fir'aun dengan faqula lahu qawlan layyina. Kritiklah dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Demo itu tidak diharamkan dalam Islam.
Tetapi dalam menyampaikan aspirasi itu harus dengan cara-cara yang santun dan lembut. Bayangkan di Fir'aun yang mengangkat dirinya Tuhan, masih diperintahkan Nabi Musa kepada Fir'aun untuk mengucapkan kritik yang lemah lembut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira bentuk kritik lembutnya ketika imam keliru misalnya dalam gerakannya, keliru, terutama gerakan misalnya Pak Imam harusnya sudah tahiyat, dengan tahiyat. Bagaimana kita sebagai makmum? Makmum itu meluruskan, mengingatkan imam. Tapi apa yang kita ucapkan? Subhanallah kalau laki-laki. Ya kumakunrai, karena suara perempuan adalah aurat, apalagi dalam sholat, maka caranya hanya menepuk, bisa menepuk paha 3 kali dengan tepuk tangan, Nah ini diajarkan dalam agama. Jadi kalau ada orang yang mau mengkritik, silakan kritik pemerintah. Dan saya yakin Pak Wali tidak anti kritik. Beliau hadir di masjid ini ingin menyerap bagaimana masyarakat, Parepare dan seterusnya di awal pemerintahannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada imam yang rusak misalnya batal izinnya, ya kira-kira dalam bahasa pemerintahan, ya lese poleku koridor dan rel yang seharusnya. Kita mengingatkan, tetapi mengingatkannya jangan dengan bahasa-bahasa yang tidak santun, tidak lemah lembut. Seperti perintah Allah kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun, kritiklah, tetapi kritiknya qaulan layyina. Qaulan layyina itu adalah ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang halus. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Pak Wali punya program-program. Ada program yang harus lari cepat, ada yang harus mungkin sedang-sedang, ya, ada yang harus jangka panjang, tentu butuh waktu. Maka jangan nanti memaksa Pak Wali semua programnya harus selesai dalam 1 tahun. Ini ada 5 tahun, 5 tahun jangka panjang program Pak Wali. Maka tentu ada prioritas, dan ini yang harus kita dukung bersama. Nah, dalam agama dan dalam sejarah itu ada sahabat Nabi yang kalau sholat cepat. Ada juga sahabat Nabi yang kalau sholat lambat. Nabi itu pernah menegur sahabatnya, namanya Amr bin Aus, termasuk sahabat yang lambat kalau sholat. Sahabat lain ada lagi tuh, yang kalau dia sholat menggelisahkan jamaahnya. Ya kira-kira kalau Pak Wali, mohon maaf ya, programnya tidak jalan-jalan, mungkin tidak didukung oleh SKPD dan seterusnya. Maka ini harus ditegur tuh Nabi. Ya, pernah satu waktu ada sahabat Mu'adz bin Jabal salah satunya, mas sembahyang istai. Bayangkan Pak pengumpunya. Dia rupa pengumpuna suratul Baqarah. Dia suratul Baqarah 260 ayat. Manopo jamaah. Lagi poimani dia namanya rokok. Nah, lalu kemudian ada salah satu jamaah itu keluar dari shaf. Keluar. Tetapi keluarnya dari shaf itu menjadi buah bibir itu. Dicerita sama jamaah yang lain. Ini yang kasih kapan tarekat salana, atau dia mungkin munafik karena tidak bisa sholat lama. Lalu kemudian orang ini datang menghadap dan mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Dipanggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, ya, jangan kamu membuat fitnah, cerita-cerita yang membuat masyarakatmu tidak nyaman karena terlalu lama sholat. Tetapi dalam riwayat yang lain, tentu nanti ini ada imam yang cepat. Nah, biasa kata nega, Ustaz,
Yang di iman tarawih nanti dia mana laktu baca apalagi purrokok dia mana baca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wah, tidak sih dia mana makan baca rokok sujud sih dia mana laktu baca tudas sih. Nah, Nabi itu ada sahabatnya 3, termasuk Abu Hurairah yang terlalu cepat itu kalau sholat, tapi tentu dalam koridor tumakninah. Nah, ini dibahas oleh ulama fikih. Yang mana yang dimaksud tumakninah? Terutama gerakan. Gerakan tumakninah itu paling tidak waktunya kita membaca subhanallah. Kira-kira kalau saya mengatakan subhanallah, tidak sampai 2 detik. Kalau saya rukuk, yang rukun dalam sholat itu adalah gerakannya, tapi bacaannya sunnah. Jadi kalau kita makmum, dia tidak baca, imam saja dia tidak baca, tapi rogi pun dia baca, sebab sunnah. Nah, karena definisinya sunnah, diberi pahala kalau dia lakukan, tidak diapa-apa kalau tidak dilakukan, tapi rugi kalau tidak lakukan. Maka kira-kira sudah waktunya baca subhanallah atau subhana rabbiyal azim. Mau tambah wa bihamdihi bisa. Kalaupun tidak sempat baca, tidak perlu. Orang takabbir imamnya Allahu Akbar. Dia mana sempat dibaca Allahu Akbar kabira, mak baca di Fatihah. Baca di Fatihah. Baik cuma baca Fatihah. Tak baca mati. Baca. Tapi ada ulama yang mengatakan amak ko bawan no nasabah tanggung jawab na imam ni. Innama ju'ilal imamu liyuhtamma bi. Imam itu dijadikan imam supaya mau diikuti. Nah, kalau kita imam membaca bacaan-bacaan Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk diam. Tapi ada ulama yang mengatakan baca nih, minimal Fatihah. Dia pada pernah kada amin, baca di pempunan. Siti ayat, 2 ayat. Di mana lektu baca Fatihah, rokok nih, hanya nani pasta. Iku paling lektu Fatihah, alhamdulillah. Iku dia tanggung jawab na imam nih. Dan ini diatur dalam Islam. Bila diatur dalam agama dan diatur dalam fikih dan seterusnya. Nabi itu jarang menegur sahabat yang cepat sholatnya. Ada sahabat Nabi ditegur karena cepatnya, memang karena cepat tadi melebihi tadi yang minimal. Subhanallah, pitok-pitok di kumasa sempajan. Maka dia minta di kumasa sempajan pakai jadi atau kotakan bere. Ya, takkan bere itu tumakninah. Tumakninah itu dalam bahasa fikih tenang. Sekira-kira kita membaca kalimat subhanallah. Karena ini ada bacaan-bacaan yang wajib dalam salat. Kita niat Allahu Akbar itu rukun salat. Ya ko angka tong sampajan nakka mijarina apa dia natakan dia nasa sampajan. Karena mengangkat tangan ketika kita salat itu hanya sunnah. Tapi mengucapkan kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar rukun. Jadi ya ko angka jamaah dia nakka iman nak maka Allahu Akbar asal sampajan. Tapi aku nakkai namu nakka matandre makwe. Dia nak kuari Allahu Akbar. Dia nak sampajanna. Nasabah rukun sampajannya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Nah, mari kita mendukung Pak Wali dengan program-programnya. Kalau tidak salah 20 Pak Wali. 18 ini pasti ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau ada sesuatu yang menurut kita ini tidak sesuai, maka mari kita memberikan nasihat, memberikan peringatan dalam bentuk dalam Al-Quran tadi. Aqula lahu qawlan layyina. Mari kita mengkritik Pak Wali, mari kita memberi masukan, mari kita memberi usulan kepada Pak Wali dengan timnya, ada SKPD dan seterusnya dengan cara yang santun. Kalau begini, insya Allah, pare-pare bahkan Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadallahu wa iyyakum ajma'in.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.